Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Arlin di channel Suka-Suka. Teman-teman, pada hari ini saya mau sharing tentang pengalaman berburu saya yang kemarin teman-teman. Kemarin saya berburu di hutan dekat rumah saya dapat 6 6 ekor burung, yang 3 itu kutilang, yang 3 lagi puyuh puyuh batu lah kalau kata orang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ingin saya sharingkan pada hari ini teman-teman, itu setelah kejadian dapat burung itu teman-teman. Yang namanya kita berburu ya teman-temannya, kita kan pasti menyediakan wadah. Kalau kita dapat, kita kasihin burung itu di situ teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin itu wadah yang saya siapkan adalah ram-raman besi, kandang dari ram-raman besi teman-teman. Nah, ketika saya masukkan ke 6 burung itu di ram-raman besi teman-teman, yang kutilang itu mulai terbang, nah gitu kan, dan sayapnya tuh mulai rontok-rontokan teman-teman. Sayapnya mulai rontok, bulunya sudah mulai rusak gitu ya teman-teman ya. Dan yang puyuh itu malah lebih parah, kepalanya itu dia sedikit, ya bukan sedikit sih, parah banget. Di sini kulit kepalanya sampai mengelupas teman-teman, sampai berdarah, karena dia ternyata membenturkan kepalanya di ram-raman besi teman-teman. Yang namanya burung liar ya teman-teman ya, nah, dia kan tidak terbiasa yang namanya dikurung atau dimasukkan dalam kandang ya teman-teman ya. Nah, sampai kulit kepalanya tuh sampai botak teman-teman, bener botak, sampai sampai kulit kepalanya tuh sampai luka teman-teman. Nah, di situ sih saya merasa tidak tega ya teman-teman ya. Jadi saya pulang, terus saya obati, saya kasih antiseptik dan sebagainya ya teman-teman ya, untuk rawatnya. Karena yang namanya nangkap ya teman-teman ya, harus juga mau juga mengobati dan merawatnya ya teman-teman ya. Nah, setelah perburuan itu teman-teman, saya datang ke teman saya, dia seorang ahli burung lah. Kalau aku bilang ahli sih tidak ada patokan sih untuk mengatakan ahli burung, tapi yang jelas dia mulai dari mudanya teman-teman, dia sudah bermain, sudah terjun dalam dunia perburungan, terutama dia juga suka dalam perburuan burung teman-teman. Nah, ketika aku cerita sama beliau, namanya Kang Tono, dia bilang seperti ini, Lin, yang namanya burung liar kalau dimasukkan pertama kali dalam kandang itu pasti memberontak. Jadi salah jika kamu membawa kandang itu dari besi, dia bilang seperti itu. Karena itu hanya akan menyakiti burungnya, dia bilang seperti itu teman-teman. Dan di logika juga benar juga sih teman-teman. Karena burung itu kan dia nggak terbiasa dikurung. Itu pertama kali bagi mereka untuk dikurung. Ya pasti mereka akan memberontak teman-teman. Nah, di situ Kang Tono memberi saya saran teman-teman. Dia bilang seperti ini, kenapa tidak kamu buat kayak sebuah karung dari tas belanja. Nah, nanti burung yang kamu dapat kamu masukkan ke situ. Nah, dia sambil menunjukkan karung yang dia memang sudah punya teman-teman. Ternyata dia sudah buat hal yang seperti itu dahulu. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama mungkin ketika yang seperti yang aku alami teman-teman. Nah, dia menunjukkan seperti apa sih bentuk karungnya, nah dan juga kelemahan dan kelebihannya beliau juga menunjukkan kepada saya. Nah, pada hari ini teman-teman, yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana sih cara membuat karung burung itu teman-teman. Nah, mari kita buat bareng-bareng teman-teman. Bahan yang kita perlukan untuk membuat kantung burung itu teman-teman, itu yang pertama pastinya kantong ya teman-teman ya, kantong belanja. Dari ini saya ambil dari salah satu merek dagang terkenal di Indonesia ya teman-teman ya, tapi bukan itu yang mau saya anukan ya. Intinya tas belanja teman-teman. Tas belanja ini kita bisa temuin di mana aja, di pasar juga ada kok. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
adalah karet ban. Yang ketiga adalah lilin, yang jelas bukan buat ngepet ya teman-teman ya. Korek sama paku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman melubangi tas belanja ini dengan paku. Ini gunanya kenapa sih harus dilubangin? Nah, nanti ketika burung yang kita dapat dari berburu itu kita masukkan di tas ini, biar dia tidak mati karena kehabisan udara, kita perlu melubanginya. Karena ini lumayan loh teman-teman. Ini aku masukin air ke dalam aja loh teman-teman, airnya lama dia habisnya. Nah, jadi dia memang istilahnya kedap banget udara, jadi dia perlu yang namanya lubang untuk bernafas ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah melubangi kantong ini ya teman-teman ya. Ini anginnya rada kencang teman-teman, jadi perlu ditutupin. Oke, mari kita coba lubangin teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lubangin sebanyak-banyaknya teman-teman ya, tapi dengan jarak. Jangan juga terlalu kecil, jangan juga terlalu gede lubangnya teman-teman, karena takutnya nanti kalau terlalu besar nanti akan dicakar sama burungnya. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, proses melubanginya sudah selesai. Tapi kayaknya ini kebanyakan ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau bikin juga lubangnya tidak sebanyak ini kok. Oke, saya sarankan untuk lebih dikit lagi sih lubangnya. Oke, kalau teman-teman mau cepat melubangi, tinggal dilipat aja teman-teman. Caranya kantongnya dilipat, nah jadi dua, tinggal dilubangi, tusuk dari sini sampai tembus. Nah seperti itu, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, adalah diikat karet seperti ini teman-teman. Kenapa sih harus diikat pakai karet? Kenapa enggak tali aja? Nah ini teman-teman, seandainya di dalam sini sudah ada burung gitu ya teman-teman ya, kalau kita buka sembarangan takutnya burungnya lepas. Jadi kalau ini karet, tinggal kita buka gini, terus kita masukkan tangan kita. Nah ini kan pas di tangan teman-teman, pas di tangan. Jadi ketika masukin burung atau ngambil burungnya tidak bakal lepas. Nah pas di tangan kan teman-teman, pas di tangan kan. Nah gitu teman-teman, kenapa harus karet ya, karena itu
supaya pas dia di tangan. Jadi burung yang di dalam pun dia tidak akan terbang keluar. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal diikat. Sudah. Jadi teman-teman, ini aja kok. Simple kan? Nah, kenapa sih harus pakai ini teman-teman? Dari pengalaman yang aku coba juga setelah dikasih saran sama Kang Tono, aku nyoba juga teman-teman buat ini duluan. Dan ketika aku coba, memang lebih efektif teman-teman daripada pakai daripada pakai kandang, baik itu dari kandang besi maupun dari kandang kayu. Dan yang kedua teman-teman, ketika kita berburu, ketika kita menempuh jarak jauh, mungkin pakai motor atau pakai mobil, ini lebih simpel teman-teman. Kalau kita pakai kandang, katakanlah kandangnya mungkin lumayan gede lah, kotak segini, kita masukin kita letakkan di motor, itu udah kesusahan teman-teman. Kalau motornya motor bebek atau matic, itu mungkin lebih enak ya teman-temannya, karena ada celah di depannya. Tapi itu pun juga ribet. Kalau pakai ini teman-teman, ini tinggal dimasukin di centelannya aja, dicentelkan aja, simpel. Juga ndak kalah pentingnya juga, ketika kita pakai ini teman-teman, ndak ada yang tahu kalau kita lagi berburu burung, karena orang tahunya ini tas belanjaan, isinya mungkin belanjaan atau yang lainnya. Kalau mereka tidak lihat dekat atau mereka tidak lihat ke dalam, mereka tidak akan tahu kalau ini burung. Nah, yang ketiga adalah teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah ini simple banget teman-teman. Bahannya dapat dimanapun, mau di pasar, mau di toko-toko dekat rumah, ada kantong belanja seperti ini. Karena di daerahku juga di Balikpapan diterapkan yang namanya jangan pakai plastik lagi. Nah, jadi kebanyakan toko-toko juga sudah menyediakan yang namanya kantong belanjaan teman-teman. Jadi mudah banget bahannya didapat, simple pengerjaannya, dan ketika kita pakai ini juga tuh teman-teman, tidak malu-maluin istilahnya. Kalau kita pergi jauh, kita harus tenteng-tenteng sangkar burung yang gede, tidak malu-maluin juga, tidak ribet teman-teman. Ketika kita pakai motor atau kita jalan kaki, tidak ribet. Oke teman-teman, ini aja yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Buat jaring sudah, mewarnai jaring sudah, bikin karung untuk burungnya sudah. Nanti setelah ini akan saya sharingkan proses penangkapan burung teman-teman, bentangkan jaring di lokasi. Oke teman-teman, tunggu aja video berikutnya, dan tetap dukung channel suka-suka saya, dan tetap semangat.